have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kita akan membahas tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia dari masa ke masa, yang diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman untuk kita bersama. Peta konsep perkembangan ejaan bahasa Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama ada konsep ejaan, yaitu yang berisi pengertian-pengertian. Yang kedua ada sejarah ejaan bahasa, berisi sejarah dan ciri-cirinya. Yang ketiga, ejaan yang tidak berlaku dan ejaan yang berlaku. Dan yang terakhir ada perbandingan penulisan. Apa itu ejaan? Ejaan adalah seperangkat aturan atau kaidah pelambangan bunyi bahasa, pemisahan, penggabungan, dan penulisannya dalam suatu bahasa. Menurut KBBI, kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan ataupun huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Ejaan juga memiliki dua fungsi, yaitu fungsi khusus dan fungsi umum. Fungsi khususnya, ejaan berfungsi untuk memudahkan pembaca memahami informasi tertulis. Fungsi umumnya sebagai pedoman penulisan bahasa Indonesia. Selain itu juga sebagai landasan pembakuan tata bahasa, landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, serta sebagai filter masuknya unsur-unsur lain ke dalam bahasa Indonesia. Apa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan ini didasarkan pada Sumpah Pemuda dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebangsaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Sementara itu, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan bahasa media massa. Ejaan bahasa Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak pertama kali digunakan. Dan perubahan-perubahan ini mencerminkan dinamika bahasa yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika kita membahas ejaan bahasa Indonesia, tentunya kita harus berkenalan dengan 7 ejaan yang pernah ada dalam bahasa Indonesia. Ketujuh ejaan tersebut adalah: yang pertama, ejaan Balai Pustaka; yang kedua, ejaan Republik; yang ketiga, ejaan Pembaharuan; yang keempat, ejaan Melindo; yang kelima, ejaan Baru; yang keenam, ejaan yang disempurnakan; dan yang terakhir adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Oke teman-teman, jadi kita akan bahas satu persatu ya. Ejaan yang pertama adalah ejaan Balai Pustaka. Istilah lainnya adalah Van Ophuijsen yang berlaku pada tahun 1901 sampai dengan tahun 1947. Tokoh yang berkaitan, yang pertama adalah Charles Adrian van Ophuijsen. Yang kedua, Nawawi Sultan Makmur. Dan yang ketiga, Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Charles Adrian van Ophuijsen merupakan tokoh penting dalam tonggak bahasa Indonesia. Ejaan Ophuijsen lahir dari niat pemerintah kolonial Belanda untuk memengaruhi keberagaman variasi bahasa Melayu yang ada di Nusantara saat itu, sekaligus untuk memudahkan Belanda menyebarkan kekuasaan di daerah kolonisasinya.
Ini adalah gambar Charles Adrian van Ophuijsen, seorang pencetus ejaan Balai Pustaka. Ciri-cirinya, bunyi Y dilambangkan dengan huruf J. Contoh pada kata sayang ditulis sajang pakai J. Tetapi hanya berlaku untuk tulisannya saja ya. Kalau misalkan pelafalan sama cara bacanya itu tetap dibaca sayang. Lalu bunyi J dilambangkan dengan huruf DJ. Contoh jauh ditulisnya dengan DJ, bukan pakai J doang. Yang selanjutnya bunyi C dilambangkan dengan huruf TJ. Contoh, cinta ditulis menggunakan TJ, bukan pakai C. Selanjutnya bunyi H dilambangkan dengan huruf CH. Contoh pada kata akhir. Itu tidak ditulis menggunakan KH, melainkan dengan CH. Kemudian bunyi U dilambangkan dengan huruf OE. Jadi jika menuliskan kata umur, itu menggunakan OE. Jadi OE moer. Tapi ingat ya, ini hanya untuk tulisannya saja. Untuk pelafalan dan cara bacanya tetap dibaca umur. Lalu ciri lainnya yaitu penggunaan tanda diakritik. Menandakan bunyinya akan sedikit berbeda. Penggunaan diakritik yang pertama yaitu diakritik apostrof. Tanda apostrof itu yang seperti koma tetapi letaknya di atas. Ini menandai adanya bunyi sentak. Seperti pada kata makmur yang ditulis ma tanda apostrof moer. Kemudian penggunaan tanda diakritik yang kedua yaitu diakritik trema atau 2 titik. Yaitu 2 titik di atas huruf. Nah, ini akan menandakan bahwa huruf tersebut dibaca sebuah suku kata, bukan diftong. Jadi pelafalannya terpisah dengan huruf yang di depannya. Seperti contohnya di kata kebudayaan, di mana terdapat 2 titik di atas A yang kedua. Seperti ini contohnya. Yang kedua, ejaan republik. Istilah lain, ejaan Suwandi, berlakunya pada tahun 1947 sampai dengan 1972. Tokoh yang berkaitan, Suwandi. Ejaan ini disebut ejaan Suwandi karena diresmikan tanggal 17 Maret 1947 oleh Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan saat itu, yaitu Raden Suwandi menggantikan ejaan Ophuijsen. Bisa dibilang, ejaan bahasa Indonesia yang pertama kali digunakan setelah kemerdekaan adalah ejaan Suwandi. Sebenarnya, nama resmi dari ejaan Tempo dulu yang satu ini adalah ejaan Republik, namun lebih dikenal dengan ejaan Suwandi. Sebenarnya, ejaan Republik ini dibuat untuk memperbaiki ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Balai Pustaka. Ciri-ciri yang paling menonjol yaitu penggantian huruf OE menjadi U. Jadi ketika kita akan menuliskan kata umur, tidak lagi menggunakan OE, tetapi sudah menggunakan U. Kemudian bunyi sentak, itu ditulis dengan huruf K. Contoh pada kata makmur, tidak menggunakan apostrof, tapi sudah menggunakan huruf K. Kemudian kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Contohnya seperti anak-anak itu tidak ditulis lengkap, tetapi cukup dengan anak lalu langsung menulis angka 2. Nah, pada ejaan Republik ini diperbolehkan. Lalu di sebagai awalan dan di sebagai kata depan tidak dibedakan, masih dirangkai. Ejaan yang ketiga adalah ejaan pembaharuan. Munculnya ejaan ini pada tahun 1957. Tokoh yang berkaitan yang pertama Prijono, yang kedua Katopo. Sayangnya ejaan ini tidak pernah dilaksanakan. Nah teman-teman, ini adalah gambar tokoh Prijono dan ini adalah gambar tokoh Katopo. Ciri-cirinya adalah huruf DJ yang awalnya dilambangkan untuk bunyi J sudah diubah menjadi J.
Contohnya ketika menulis kata jalan sudah tidak menggunakan DJ lagi, tetapi menggunakan J. Lalu huruf TJ yang dilambangkan untuk bunyi C diubah menjadi TS. Contohnya jika kita menulis huruf cari menggunakan TS. Selanjutnya huruf NG diubah menjadi huruf N yang ada ekornya. Ini contoh N ekor. Selanjutnya huruf NJ yang dilambangkan bunyi N diubah menjadi N. Contoh pada kata menyanyi itu ditulis menani. Lalu huruf SJ diubah menjadi S. Jadi jika menulis kata syarat tidak lagi menggunakan SJ. Ciri lainnya adalah gabungan vokal atau diftong. AI ditulis AY. Contohnya pada kata pantai ditulis pantai pakai Y. Lalu pada kata santai ditulis santai pakai Y. Selanjutnya gabungan vokal diftong. AU ditulis AW. Contohnya pada kata pulau ditulis pulau pakai W. Danau ditulis danau pakai W. Ciri terakhir yaitu gabungan vokal atau diftong. OI ditulis OY. Contoh pada kata Amboy ditulis Amboy pakai Y. Dan pada kata asoy ditulis asoy pakai Y. Ejaan yang keempat adalah ejaan melindo. Istilah lainnya yaitu ejaan Melayu Indonesia. Ejaan ini muncul pada tahun 1959. Ejaan ini dikenal pada akhir 1959 dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia-Malaysia. Pembaruan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisannya. Akan tetapi, rencana peresmian ejaan tersebut gagal karena adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada 1962. Ciri-ciri ejaan melindo. Yang pertama, huruf TJ yang dilambangkan huruf C sudah diubah menjadi C. Jadi ketika menulis cari sudah tidak menggunakan TJ lagi, tetapi sudah menggunakan huruf C. Kemudian huruf NJ yang dilambangkan bunyi N diubah menjadi NC. Contohnya pada kata menyanyi ditulis mencanci, tetapi tetap dibaca menyanyi. Ejaan yang kelima adalah ejaan baru. Istilah lainnya ejaan bahasa dan kesusastraan atau LBK. Berlaku pada tahun 1967 sampai dengan 23 Mei 1972. Sebelum adanya EYD, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan sekarang bernama Pusat Bahasa. Pada tahun 1967 mengeluarkan ejaan baru, yaitu ejaan LBK. Ejaan ini sebenarnya estafet dari ikhtiar yang sudah dirintis oleh panitia ejaan Melindo. Anggota pelaksananya pun terdiri dari panitia ejaan dari Malaysia. Pada intinya, hampir tidak ada perbedaan berarti di antara ejaan LBK dengan EYD, kecuali pada rincian kaidah-kaidah saja. Ciri-cirinya adalah huruf TJ yang dilambangkan bunyi C diubah menjadi C. Seperti kata cari, sudah tidak menggunakan TJ lagi. Selanjutnya huruf J diubah menjadi huruf Y. Contohnya pada kata sayang sudah tidak menggunakan J lagi. Selanjutnya huruf NJ yang dibaca N diubah menjadi NY. Pada kata menyanyi sudah tidak menggunakan NJ lagi. Selanjutnya huruf SJ diubah menjadi SY. Pada kata syarat sudah tidak menggunakan SJ lagi. Selanjutnya huruf CH yang dibaca H diubah menjadi KH. Pada kata akhir sudah tidak menggunakan CH lagi, tapi sudah diganti dengan KH.
Ciri lainnya adalah huruf asing Z, Y, dan F disahkan menjadi ejaan bahasa Indonesia. Contohnya pada kata zat, zakat, zaman, yakin, yatim, dan yudikatif, fakir, fardu, fotokopi. Lalu huruf E tidak dibedakan antara epepet atau bukan. Contohnya pada kata enak, petak, sore, itu tidak dibedakan penulisannya seperti emas, kena, dan tipe. Ejaan yang keenam adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan ini sangat populer karena ejaan ini berlaku cukup lama, mulai dari 23 Mei 1972 sampai dengan 2015. Tokoh yang berperan dalam penyusunan EYD ini adalah Mas Huri. Beliau adalah Menteri Pendidikan kala itu. EYD pernah mengalami 2 kali revisi. Revisi pertama 1987 dan revisi kedua yaitu pada tahun 2009. EYD mempunyai ciri-ciri yang sama dengan ejaan baru. Yang membedakannya, EYD mempunyai tambahan ciri-cirinya, yaitu huruf Q dan C yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan. Terdapat pada kata furqan dan xenon. Lalu awalan di dan kata depan di dibedakan penulisannya. Awalan di ditulisnya rangkai, sedangkan kata depan di tidak dirangkai atau ditulis terpisah. Lalu kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Contohnya pada kata anak-anak ditulis dengan lengkap, tidak menggunakan angka 2 lagi. Ejaan yang terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia. Istilah lainnya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, berlaku dari 2015 sampai dengan sekarang. Tokoh yang berkaitan adalah Anies Baswedan. Pemerintah terus mengupayakan pembenahan terhadap ejaan bahasa Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Pasalnya, pemerintah meyakini bahwa ejaan merupakan salah satu aspek penting dalam pemakaian bahasa Indonesia yang benar. Ejaan bahasa Indonesia ini diresmikan pada tahun 2015 di masa pemerintahan Joko Widodo dan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Mungkin barangkali teman-teman ingin menelaah perbandingan ejaan bahasa Indonesia. Dari gambar yang telah saya buat, mungkin hanya segitu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.